Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membuat video review tentang Garuda Linux Dragonise Black Art Edition. Dimana pada pertama kali booting Garuda Linux Dragonise Black Art Edition, baik itu lewat live USB atau live CD, akan ditampilkan sebuah tampilan selamat datang, yaitu Garuda Welcome. Pada tampilan Garuda Welcome ada dua menu utama, yaitu Tools dan Link. Pada menu Tools terdapat Garuda Assistant, Garuda Setting Manager, Garuda Gamers, Garuda Network Assistant, Garuda Boot Option, Garuda Boot Repair, Partition Manager, Restore Snapshot, System Cleaner, Quick Access, Add or Remove Software, chroot. Kemudian pada links ada website, ada wiki, ada fax, ada Cautik Hour, ada forum, ada elemen, ada GitLab, ada Telegram, ada Twitter, ada Bitwarden, ada FreePadBin, ada CryptPad, ada Google, ada Garuda Cloud, ada Uptime Robot, ada Search X. Kembali ke menu Tools. Mari kita coba Garuda Assistant. Garuda Assistant berfungsi untuk tools update, yaitu sistem update, refresh mirror list, refresh keyring, reinstall, remove database lock, remove orphan, edit repository, clear package cache, clear log. Disarankan ini dilakukan ketika teman-teman sudah menginstal Garuda Linux di PC. Kemudian ada BTRFS. Kemudian sistem komponen dan setting. Mari kita coba Garuda Setting Manager. Garuda Setting Manager berfungsi untuk hardware configuration, kernel, language package, user account, time and date, keyboard setting. Untuk Garuda Gamers berfungsi untuk menginstal aplikasi-aplikasi yang mendukung tentang gamers seperti launcher. Di sini terdapat banyak jenis launcher yang bisa teman-teman install. Kemudian emulator, juga terdapat banyak pilihan tentang emulator. Teman-teman bisa pilih salah satu dari emulator yang disediakan oleh Garuda Linux. Dan pada Garuda Network Assistant berfungsi untuk informasi IP address dan informasi Wi-Fi status, Bluetooth status, network airplane, selanjutnya untuk Garuda Boot Option berfungsi untuk pilihan-pilihan tentang boot, baik itu menu timeout, kemudian boot to, pilihan kernel, pilihan background, pilihan splash, dan message. Untuk Garuda Boot Repair berfungsi untuk reinstall Garuda bootloader, di mana jika teman-teman mengalami error pada bootloader. Kemudian Partition Manager berfungsi untuk jika teman-teman ingin membuat sebuah partisi, menghapus sebuah partisi, dan lain sebagainya. Untuk Snapshot berfungsi untuk backup and restore.
di mana pilihan yang tersedia rsync dan btrfs. Kemudian ada sistem cleaner, ada quick access, ada add and remove program, ada chroot, Untuk mengetahui informasi sistem tentang Garuda Linux versi ini, teman-teman klik konsol. Pada konsol akan muncul informasi sistem tentang Linux yang kita gunakan sekarang ini, yaitu versi BlackArt. Ditampilkan juga informasi tentang OS dan lain sebagainya. Informasi ini dapat ditampilkan juga dengan perintah neopatch. Maka pesan yang tampil akan serupa dengan pesan yang ditampilkan sebelumnya. Di mana pesan yang ditampilkan yaitu OS, kemudian host, kemudian kernel, informasi uptime, informasi package, informasi shell, informasi desktop environment, informasi window manager, informasi window manager theme, informasi terminal, informasi CPU yang digunakan, kemudian informasi GPU yang digunakan, dan informasi kapasitas memori yang digunakan. Selain menggunakan neopatch, teman-teman juga bisa melihat informasi sistem dengan cara lsb release -a. Informasi yang ditampilkan yaitu lsb version, distributor ID, kemudian ada description, kemudian ada release, kemudian ada kode name. Pada terminal, teman-teman juga dapat melakukan proses update, yaitu dengan cara mengetikkan perintah sudo pacman -s yy, kemudian enter dan tunggu proses update selesai. Selain proses update, teman-teman juga dapat melakukan proses upgrade. Pada terminal, teman-teman ketikkan sudo pacman -s yu. Kemudian teman-teman tunggu sampai ada proses pertanyaan. Saya sarankan jika lab USB atau lab CD, teman-teman input N. Tetapi jika teman-teman sudah menginstal di PC, teman-teman bisa pilih dengan option Y. Di sini saya akan memilih pilihan N karena saya mencoba di lab CD atau lab USB. Begitupun dengan pertanyaan berikutnya.
Pada terminal, teman-teman bisa melihat informasi tentang IP address dengan cara mengetikkan sebuah perintah, yaitu perintah ipconfig. Untuk cek koneksi ke internet, teman-teman bisa lakukan ping ke google.com. Pada terminal, teman-teman juga dapat melakukan install aplikasi dengan cara sudo pacman -s nama aplikasi, kemudian enter. Apabila ada pertanyaan, teman-teman inputkan huruf Y, kemudian enter. Dan tunggu proses instalasi paket yang teman-teman kehendaki selesai. Setelah instalasi paket atau aplikasi selesai, teman-teman coba dengan klik aplikasi launcher, kemudian pada search ketikkan nama aplikasi, kemudian klik nama aplikasi tersebut. Apabila muncul aplikasi tersebut, maka instalasi sebelumnya berhasil. Sekedar informasi, Genie adalah aplikasi seperti Notepad atau Notepad++ yang berguna untuk menulis program sederhana. Pada Linux ada sebuah program sederhana seperti shell script. Di sini saya akan mencoba membuat shell script sederhana di mana teman-teman bisa mengikuti apa yang tertera pada tampilan Genie. Setelah proses pengetikan shell script sederhana selesai, teman-teman bisa save dengan cara Ctrl S, kemudian pada nama berikan nama dengan ekstensi .sh dan save dengan menekan tombol save. Kembali ke layar konsol terminal, kemudian teman-teman ketikkan sebuah perintah untuk melihat lokasi pada terminal, yaitu pwd. Kemudian ketikkan ls-l untuk melihat isi dari lokasi tersebut. Pastikan ekstensi .sh sebelumnya berada di folder tersebut. Panggil dengan cara sh nama file .sh. Jika tampilan sesuai dengan yang dikehendaki pada shell script, maka pembuatan shell script berhasil. Selanjutnya, teman-teman bisa ketikkan sudo pacman -rcns nama paket atau aplikasi. Ini berguna untuk meremove atau menghapus aplikasi yang teman-teman kehendaki. Kemudian klik aplikasi launcher dan ketikkan nama paket yang dihapus sebelumnya. Apabila nama paket tersebut mengarahkan teman-teman ke dalam add or remove software, maka aplikasi tersebut berhasil terhapus pada sistem.
Pada sisi aplikasi, secara default, Garuda Linux versi Black Art Edition menyertakan beberapa aplikasi dengan kategori Black Art Forensic, ada Auto Spy, kemudian ada Black Art Fuzzer, Boop Suite Community Edition, kemudian kategori Development, ada CMake, sampai dengan User Feedback Console. Pada grafik ada Okular, pada internet ada Apache SSH, kemudian Apache VNC, ada Fire Dragon, ada KDE Connect, ada KDE Connect SMS, Open a Connect Device via KDE Connect, Thunderbird, dan yang terakhir Wireshark. Pada multimedia ada Media Player, ada Test Utility, dan yang terakhir ada juga Video Capture Utility. Kemudian pada kategori Office ada aplikasi Okular. Pada setting ada Add or Remove Software sampai dengan YAD Setting. Pada kategori Sistem ada Add or Remove Software sampai dengan Extreme. Pada kategori Utility ada ARC sampai dengan XGPS. Untuk Internet Explorer, di sini secara default diterapkan Fire Dragon. Fire Dragon yang diterapkan pada versi ini yaitu dengan versi 88.0.1. Untuk File Manager, Linux ini menyertakan aplikasi Dolphin, di mana Dolphin yang disertakan yaitu dengan versi, kita lihat di About Dolphin, yaitu versi 21.04.0. Apabila teman-teman ingin melihat informasi lebih lanjut tentang versi Linux tersebut, maka teman-teman klik link, kemudian website, maka akan dibuka aplikasi Fire Dragon yang mengarahkan ke situs resmi Garuda Linux. Setelah situs resmi Garuda Linux terbuka, teman-teman bisa baca beberapa kriteria seperti isi installation, language. Teman-teman bisa pilih misal ke Indonesia, kemudian bisa klik unduh. Di sana akan tertera informasi tentang persyaratan minimum, dari ruang penyimpanan minimal 30 GB, RAM 4 GB,
kartu video dengan OpenGL, kemudian sistemnya 64 bit. Kemudian ada prosedur instalasi. Ada juga rekomendasi dan rincian login, sesi langsung atau live CD dan live USB. Pada halaman selanjutnya ada halaman download, yaitu ada beberapa versi seperti versi Black Art Edition. Ini sama dengan versi yang digunakan pada video review ini. Kemudian ada Gaming Edition, kemudian ada Dragon Age Edition. Selanjutnya ada XFCE, ada juga Genome, kemudian ada LXQT Kevin, kemudian ada Wi-Fi, ada juga Qtile Edition, ada BSPWM Edition, ada i3WM Edition, ada Sway Edition, dan yang terakhir Barebones Edition, ada KDE Edition dan Genome Edition. Jika teman-teman berminat untuk langsung install, bisa klik install Garuda Linux, kemudian akan diarahkan kepada tampilan untuk instalasi Garuda Linux. Di sini teman-teman tinggal mengikuti apa yang dikehendaki pada proses instalasi Garuda Linux. Sekian video review tentang Garuda Linux Dragon Age Black Art Edition dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video review ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.